Jadi biasanya nyeri perut pada ibu hamil, terutama di trimester ketiga, itu suka bingung nih, ini nyeri perut biasa atau kontraksi sudah mau melahirkan nih. Nah, untuk tahu bagaimana tentang sakit perut saat kehamilan, nonton video ini. Tapi jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sakit perut atau nyeri perut yang dirasakan pada wanita hamil umumnya itu akibat adanya kontraksi rahim atau kita istilahkan kontraksi prematur kalau kehamilannya itu masih belum waktunya melahirkan. Nah, di kehamilan muda kontraksi rahim itu bisa terjadi akibat keletihan fisik atau stres yang berlebihan atau ada nyeri itu bisa umumnya ada nyeri gigi, kakinya, jempolnya keinjak orang pada saat lagi naik busway atau naik lift, seperti itu. Intinya nyeri dapat memicu kontraksi. Mamsnya jatuh di kamar mandi, keduduk gitu, muncul nyeri, bisa bikin kontraksi rahim. Nah, umumnya kontraksi rahim terjadi di trimester pertama, itu dapat memicu kontraksi rahim yang menyebabkan perdarahan atau flek-flek jika kontraksinya kencang. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kondisi semacam itu? Nomor satu adalah istirahat. Coba tenang, istirahat, dan jangan panik. Walaupun keluar flek-flek atau ada perdarahan, Mams coba tenang dulu, istirahat, pantau, lihat. Biasanya dengan istirahat, kontraksi rahim atau otot rahim ini dia bisa rileks. Bisa minum air hangat supaya kagetnya hilang. Bahkan kadang-kadang kalau memang ada nyeri, coba minum obat anti nyeri yang bisa dijual umum. Kayak paracetamol semacam itu ya, bisa dijual umum. Minum dulu untuk meredakan nyeri, karena nyeri itu dapat memicu kontraksi semakin kencang. Kalau tidak hilang dengan cara itu, barulah Mams datang ke rumah sakit untuk diperiksa sama dokter. Sekarang, jika terjadi sakit atau nyeri perut di trimester kedua dan ketiga, apa penyebabnya? Kurang lebih sama seperti di trimester pertama, biasanya karena ada kontraksi prematur. Kontraksi prematur itu kontraksi rahim yang muncul sebelum waktunya. Kalau udah mau melahirkan, udah 9 bulan lebih, wajar ada kontraksi, malah bagus. Tetapi kalau sebelum 9 bulan, contohnya masih hamil 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, muncul kontraksi, itu biasanya kontraksi prematur. Penyebabnya apa? Bisa juga karena ada masalah hormonal, bisa juga karena gerakan anak. Gerakan anak yang berlebihan. Gerakan anak berlebihan itu bisa karena air ketubannya kurang, bisa karena mamsnya telat makan. Makanya biasanya kalau ada semacam itu, Mams nggak ngapa-ngapain nih. Lain hal nih kalau mamanya Mams kepleset ya, jatuh gitu loh. Sakit perut ya udah jelas, itu sakit perutnya karena Mams jatuh. Tapi ada kalanya lagi di kantor atau lagi di rumah, kok perut saya kenceng ya? Kok sakit ya? Ini kenapa ya? Nah, itu kontraksi prematur. Bisa terjadi dari banyak faktor. Bisa karena terlalu capek barangkali atau terlalu stres karena mungkin WFH itu kan cukup bikin orang stres juga ya walaupun di rumah. Nah, coba segera istirahat, duduk agak rileks begitu ya, jadi kayak 45 derajat, nyenderan, kaki diangkat lurus, tarik napas, atur nafas, minum air hangat supaya rileks. Berkurang nggak tuh kontraksinya? Bahkan kalau Mams telat makan, boleh makan sedikit, minum susu, makan buah, atau makan roti sedikit, supaya apa? Kadang-kadang janin itu bergerak tuh kalau dia lapar. Mungkin Mams telat makan. Lakukan itu semuanya dulu. Jika dengan cara-cara itu kontraksinya berkurang, nyeri perutnya berkurang, artinya aman. Cuman memang kadang-kadang yang orang suka bingung, ini kontraksi dari rahim atau dari saluran cerna nih. Kalau dari saluran cerna kan contohnya mungkin Mams mau diare, mungkin salah makan. Nah, memang yang membedakan itu kalau dari nyeri kontraksi rahim, umumnya tidak ada masalah pembuangan. Nah, Mams itu tidak ada masalah. Cuman kadang-kadang harus diwaspadai kalau Mams kebalikannya. Mams salah makan nih, kemudian ada kayak diare, buang air berlebihan, mules, bikin melilit gitu perutnya. Nah, mulesnya itu, nyerinya itu bisa memicu kontraksi. Kontraksi apa? Kontraksi rahim. Jadi hati-hati juga terhadap makan ya, karena kadang-kadang makan itu, kalau salah makan sehingga kita diare harus ke kamar kecil berulang-ulang, perut mules tidak diobatin, kadang-kadang nyeri perut akibat masalah saluran cerna bisa memunculkan kontraksi di saluran reproduksi atau di rahim. Ada kalahnya nih, kalau udah trimester 2, trimester 3, Mams ini kan kalau di trimester pertama dilarang tuh makan yang terlalu pedas, terlalu asam, takutnya muntah-muntah kan. Di
Di trimester kedua dan ketiga tuh biasanya mual muntah udah mulai berkurang. Nafsu makan mams tuh udah enak. Biasanya suka makan pedes tuh terutama. Waduh, udah nggak sabar gitu ya. Nah, biasanya saya makan sambal kayak begini, sambal ulek, sambal terasi kuat kok. Nggak ada masalah. Cuman harus ingat pada saat kehamilan, kondisi usus, kuman-kuman normal di usus belum tentu sama kondisi sebelum hamil. Bisa aja dengan makan sambal yang seperti itu, tiba-tiba ususnya mams nggak kuat. Mules. Tiba-tiba muncul diare. Nah, itu tadi yang harus diwaspadai. Karena melilit perut itu, akibat saluran cerna salah makan atau makan yang pedas, biasanya makan pedas ya, yang berlebihan itu, akhirnya dapat merangsang kontraksi rahim. Jadi hindari juga, walaupun udah trimester 2 dan ketiga, walaupun udah boleh makan asam sama makan pedas, jangan berlebihan. Walaupun sebelumnya mams kuat makan sambal segini tuh biasanya cemen gitu ya, tetapi jangan. Untuk kehamilan kita makan secukupnya, karena pada saat hamil, makan itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan atau keamanan kehamilan yang di dalam rahim itu sendiri. Jadi biasanya nyeri perut pada ibu hamil, terutama di trimester ketiga, itu suka bingung nih, ini nyeri perut biasa atau kontraksi sudah mau melahirkan nih. Nah, biasanya ada istilahnya kontraksi palsu. Kontraksi palsu, atau kalau kita lihat di dalam kepustakaan istilahnya dalam kita googling gitu ya, itu namanya Braxton Hicks contraction. Kontraksi palsu lah. Sama kontraksi yang sebenarnya, kalau dalam bahasa medis diistilahkan kontraksi yang sebenarnya itu HIS. HIS, HIS. Jadi kontraksi yang mau melahirkan atau HIS dan kontraksi palsu yang membedakan adalah rutinitasnya. Kalau kontraksi yang mau melahirkan atau HIS ini atau kontraksi yang sebenarnya, dia akan muncul teratur. Sedangkan kalau kontraksi palsu, dia munculnya hilang timbul. Dan biasanya kekuatannya itu tidak sekuat kontraksi yang asli. Kontraksi asli itu kadang-kadang bisa mencapai 1 menit lamanya kontraksi. Sedangkan kontraksi yang palsu ini biasanya kadang-kadang 30 detik, 40 detik, paling lama dia hilang. Terus kadang-kadang muncul lagi, terus dia hilang. Baru muncul lagi bisa besok atau lusa, itu masih kontraksi palsu. Jadi perut kencang saat hamil itu disebabkan oleh adanya kontraksi rahim. Biasanya tuh tandanya tuh kencang di mana? Kalau rahim kalau udah gede, dia kencangnya tuh mulai dari atas. Jadi bukan semuanya, biasa dari atas. Karena kontraksi rahim itu dari atas untuk mendorong janin ke bawah. Nah, itu biasanya karena kontraksi rahim. Dan kontraksi rahim ini sendiri bisa terjadi oleh banyak faktor. Bisa karena mams kecapean, capek berdiri, capek duduk. Harus diingat loh, duduk kelamaan itu kadang-kadang bisa bikin kontraksi. Terutama apa? Kalau dalam perjalanan jauh nih. Umpamanya mau road trip ke Surabaya, ke Bali, atau naik pesawat perjalanan jauh, harus hati-hati. Kalau bisa 2-3 jam berdiri, lurusin kaki, bikin rileks. Begitu juga kalau berdiri terlalu lama, jalan terlalu lama, umpamanya lagi belanja ke mall atau supermarket juga harus hati-hati. Nah, ini semua diwaspadai terutama ketika kehamilan belum mencapai 9 bulan. Supaya jangan muncul yang namanya kontraksi prematur. Karena kalau ada kontraksi prematur, resikonya apa? Terjadi persalinan prematur. Dan itu akan membahayakan buat janin mams. Nah, ngerinya kalau terjadi kontraksi atau nyeri yang hebat pada saat kehamilan belum cukup bulan, belum waktunya melahirkan, bisa terjadi persalinan prematur. Bisa kontraksi yang kencang itu akan membuat terbuka mulut rahim dan janin akan keluar sebelum waktunya. Apa bahayanya? Ya tentunya kondisi janin itu belum optimal. Jadi paru-parunya belum berkembang secara sempurna dan itu berkaitan sama bagaimana dia nanti bernafas di luar rahim. Nah, biasanya tuh kalau umpamanya terjadi kontraksi yang terlalu kencang dan udah nggak bisa diapa-apain, mams harus ke rumah sakit, dokter biasa segera kasih obat untuk pematangan paru. Karena bayi itu udah nggak bisa ditunggu lagi kasarnya. Nah, yang terbaik adalah kita menghindari kondisi itu. Sebisa mungkin kehamilannya aman dari kontraksi prematur supaya sebisa mungkin tidak terjadi persalinan prematur. Jika kehamilan ini sudah cukup bulan, sudah menginjak 37 minggu atau bahkan lebih dari 37 minggu, terjadi kontraksi yang semakin sering, keras perutnya, kram gitu ya, bahkan kadang-kadang disertai keluar kayak lendir darah dari vagina.
Mams sudah boleh ke rumah sakit. Jangan-jangan ini sudah tanda-tanda persalinan, Mams sudah mau melahirkan. Tetapi yang repot ini kalau terjadi kontraksi itu sebelum 9 bulan atau bahkan sebelum 37 minggu. Apa yang harus dikerjakan? Bed rest, istirahat. Tetapi kalau kontraksi semakin kencang, jangan tunggu lama-lama. Mams cukup biasanya lihat kurang lebih 1 jam. Kalau 1 jam kontraksi ini tidak berkurang, padahal Mams sudah istirahat, udah coba makan sedikit, minum sedikit, coba tenang, coba rileks, tidak berkurang, Mams harus segera ke rumah sakit. Karena apa? Kalau kontraksinya semakin kencang, biasanya semakin sulit untuk dihentikan. Biasanya dokter akan kasih obat untuk penghilang kontraksi. Obat itu bisa diminum, bisa juga lewat infus. Nah, kalau obat itu berhasil, berarti aman. Tapi kalau obat itu tidak berhasil, maka risiko persalinan prematur sangat mungkin untuk terjadi. Oke Mams, tadi udah kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan atau dialami pada saat Mams lagi hamil kaitannya dengan sakit perut atau kontraksi perut pada saat hamil. Intinya, jika terjadi sakit perut, nyeri perut, atau bahkan keras-keras perutnya, kita curiga itu kontraksi. Kalau belum waktunya melahirkan, apa yang harus Mams lakukan? Jangan lupa istirahat. Stop semua kegiatan. Kalau perlu agak setengah berbaring atau kurang lebih 45 derajat ya. Kalau celananya dipelorotin dikit supaya nggak terlalu menekan perut. Minum air hangat, makan sedikit kalau mungkin meminimalisir kalau ada gerakan janin yang aktif. Dan dilihat apakah kontraksinya berkurang atau tidak. Kalau kontraksinya tetap muncul setelah kurang lebih mungkin 30 menit hingga 60 menit, 1 jam diobservasi, saat itulah Mams harus ke rumah sakit. Yang ditakutkan jangan-jangan kontraksi itu semakin kencang dan punya resiko terjadi persalinan prematur. Jika Mams suka dengan video ini, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share.